Di RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri sudah beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berbenah, meningkatkan pelayanan, memperbanyak layanan. Ya, jadi untuk tahun ini ada perkembangan terbaru mengenai alat maupun ruangan maupun dari dokternya. Teman-teman, suasana pagi ini tentu kita ingin berbincang tentang sebuah layanan kesehatan yang akhirnya nantinya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya Hilman Setiawan, tidak sendiri karena di studio sudah ada teman-teman dari RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Kita akan berbincang tentang apa saja pelayanan terbaru RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Sudah hadir Dr. Budi Sanjaya selaku Kepala Bagian Pelayanan RSKK. Apa kabar, Dok? Baik kabarnya. Kabar baik, sehat selalu ya. Sehat walaupun selalu. Perjalanan lumayan jauh ini ya. Iya. Lancar tapi. Lancar, iya. Nah, baik. Nah, Dokter Budi punya kabar-kabar terbaru rupanya tentang layanan terbaru. Silakan, Dokter Budi. Iya. Di RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri sudah beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berbenah, meningkatkan pelayanan, memperbanyak layanan. Ya, jadi untuk tahun ini ada perkembangan terbaru mengenai alat maupun ruangan maupun dari dokternya. Jadi yang pertama, di tahun ini RSUD Kabupaten Kediri akan membuka layanan cath lab atau kateterisasi jantung. Itu nanti insya Allah sebelum akhir tahun itu sudah bisa berjalan untuk itu. Yeah. Terus yang berikutnya RSUD Kabupaten Kediri juga untuk tahun ini akan membuka layanan EEG atau untuk menilai listrik jantung, brain mapping atau ya gambaran dari listrik jantung itu, listrik otak itu bagaimana dari alat EEG. Terus yang berikutnya ada alat bronkoskopi, jadi untuk menilai atau melihat paru dari salurannya. Juga nanti ada endoskopi, jadi kalau bronkoskopi itu di saluran nafas, kalau nanti endoskopi itu di saluran makanannya. Jadi itu kita punya semua. Terus juga untuk gedung ini kita punya gedung baru. Jadi gedung baru itu nanti yang jelas ada penambahan jadi 10 kamar operasi. Jadi 10 kamar operasi dengan standar internasional. Oh. Ya. Jadi tidak hanya standar nasional tapi standar internasional. Jadi sudah kita atur ruangan kamar operasi itu sesuai dengan standar internasional, dari cahaya maupun udara maupun suhu itu sudah kita atur semuanya. Betul-betul baru, Dok ya. Betul-betul baru ya. Jadi 10 terstandar internasional itu. Kalau saat ini berapa ruang operasi, Dok? Untuk sekarang ini ada 7. Jadi nanti kita pindah semua yang lama, 7 kamar operasi lama ini akan kita pindah semua ke gedung baru yang sudah terstandar internasional tadi. Oh, jadi tidak memakai tempat yang lama ya? Iya. Okay. Terus juga untuk gedung baru ini juga ada layanan tambahan, yaitu berupa kamar pelayanan VVIP. VVIP. Iya. Di atas VIP. Iya. Jadi satu tingkat di atas VIP atau kita buka layanan VVIP. Jadi itu ada tiga kamar di gedung baru itu untuk VVIP. Nah, bedanya apa dengan kamar yang sebelumnya, Dok? Yang jelas untuk kamar sekarang ini di gedung baru jelas semuanya baru. Jadi juga penataannya juga sudah kita sesuaikan dengan yang sekarang ini, yang keadaan sekarang. Itu. Oke. Itu banyak sekali ya program-program untuk tahun ini. Bagaimana dengan tenaga kesehatannya sendiri? Ya, jadi dari tenaga kesehatan karena kita juga upgrade pelayanan, maka kita juga upgrade untuk pengetahuan maupun keterampilan dari tenaga yang melayani. Ya. Jadi dari
teman-teman dokter juga banyak sekolah lagi, jadi sudah spesialis sekolah lagi. Ya ini terpaksa karena tuntutan dari masyarakat. Maka dan juga kemarin arahan dari Bapak Bupati Mas Bub untuk menjadikan RSKK ini sebagai rumah sakit rujukan di Kediri. Maka mau tidak mau kita juga harus berbenah di semua lini. Jadi teman-teman dokter spesialis yang sudah lama sekolah ya terpaksa sekolah lagi. Sekolah lagi untuk upgrade ilmu sehingga nanti kita semoga bisa jadi rujukan di Kediri Raya ini. Ada berapa dokter yang melanjutkan studi sekarang? Untuk dokternya ada 3 yang melanjutkan studi. Mungkin tahun depan ada lagi. Yang saat ini spesialis apa saja? Untuk yang sekarang ini yang lagi sekolah spesialis jantung, spesialis saraf, dan spesialis bedah untuk sekolah lagi melanjutkan. Karena kebutuhan masyarakat juga meningkat ya? Iya, pasti. Juga alat-alat kita kan juga meningkat, jadi nanti pelayanan juga meningkat sehingga kita nanti menjadi rujukan. Jadi dari rumah sakit sekitar yang mungkin masih belum bisa, maka kita diharapkan lebih dari teman-teman rumah sakit di sekitar kita. Ya. Baik teman-teman, saya masih bersama Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bagian Pelayanan RSKK, sudah menyampaikan bagaimana layanan terbaru RSUD Kabupaten Kediri RSKK yang disiapkan, tidak hanya peralatan tapi tenaga medisnya juga ada yang sekolah lagi. Terima kasih Pak Dodi, Pak Mengkelis yang sudah bergabung. Yang pertama Pak Dodi yang bertanya tentang layanan lansia ya, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ini jadi bukan kita saja yang ngomong, tapi user sudah yang ngomong bahwa kita itu sudah mengalami perubahan ya. Jadi image dari RSUD yang dulu itu sudah sangat-sangat berubah dengan ya, kita buktikan sekarang ini. Untuk layanan pasti kita akan nambah terus, kita akan berevolusi terus untuk kedepannya lebih baik. Dan kalaupun sekarang ini saya rasa untuk yang lansia ini kan sudah banyak fasilitas untuk menunjang layanan, terutama dari depan. Jadi kalau ada pasien lansia datang itu sudah langsung disambut oleh teman-teman, mau pakai kursi roda atau mau pakai berangkar dan lain-lain, diantar sampai ke pendaftaran. Terus nanti juga langsung antri di depan poli. Terus nanti pulangnya juga obat diantar ke rumah. Oh, layanan sampai rumah ya? Iya. Gratis, yang perlu digarisbawahi ini gratis. Jadi ada pada beberapa rumah sakit itu kan berbayar, tapi kalau kita ini gratis. Free, gratis. Asal alamatnya jelas. Ya. Itu. Jadi untuk lansia ini nanti kedepannya ya mungkin alat-alat untuk lansia akan kita tambah nanti. Gitu. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Muklis tadi mengenai home care. Home care, ya. Untuk layanan home care ini kita punya sebenarnya ada layanan home care. Monggo dimanfaatkan, tetapi mohon maaf karena home care ini juga menggunakan tim dan ambulan, sehingga untuk pelayanan home care ini ya mohon maaf nanti dihitung berdasarkan jarak. Dari rumah sakit ke tempat tinggal ya? Untuk akomodasinya dihitung berdasarkan jarak. Tapi monggo silakan nanti kalau pengen menggunakan layanan home care, kita punya layanan home care, kita punya tarif home care dan bisa dilayani di Ngadiluih. Sekalian kontaknya Dok, untuk home care nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat, tapi secara umum untuk wilayah Kediri masih terjangkau ya? Masih dilayani Kediri. Juga tadi yang Tarunamu tadi juga dilayani di kabupaten dan kota Kediri. Oh iya. Seluruh kabupaten Kediri, kecamatannya kita layani. Kalau home care ini layanannya dalam bentuk apa saja, Dok? Jadi home care ini terutama pada pasien yang supaya tidak putus hubungan dengan rumah sakit setelah opname gitu Mas. Jadi nanti setelah mendapat pelayanan di rumah sakit itu biasanya pasien yang sesudah opname pulang terus harusnya kontrol, maka kita yang kontrol ke rumah. Sekaligus mendampingi pasien ya.
Saya bersama dengan Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bagian Pelayanan RSKK. Anda bisa terus simak interaksi ya bersama tim. Kita berbincang tentang layanan terbaru dari RSKK. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, tim dari RSKK. Ada Bu Dinda ya, tentang kontrol kandungan. Silakan dok. Oke. Jadi pada prinsipnya begini, kalau kita menggunakan ini terutama pada pasien BPJS. Kalau pasien BPJS ini, BPJS itu punya struktur atau tingkatan pelayanan. Jadi ada yang namanya pelayanan pertama dan pelayanan lanjutan atau rujukan. Ya. Jadi semua pasien BPJS itu diharapkan periksa dulu ke layanan pertama ini atau primer itu tadi. Jadi periksa ke dokter, bidan, terus bisa di puskesmas atau klinik. Nah, setelah di situ akan dilayani di klinik BPJS atau lain-lain itu. Nanti kalau dinilai oleh dokternya atau bidannya ini tidak bisa dilayani di vaskes pertama atau di tingkat pelayanan pertama, maka akan dirujuk di tingkat lanjutan atau pelayanan rujukan dengan bukti adanya surat rujukan tadi. Ada surat rujukan. Ya. Jadi kalau langsung pasien BPJS langsung ke rumah sakit pengen kontrol kandungan tanpa ada rujukan, maka kita sarankan untuk ke vaskes tingkat pertama tadi, untuk pelayanan pertama tadi, untuk periksa apakah betul ini ada kelainan. Kalau ada kelainan pasti akan diberikan surat rujukan oleh vaskes tingkat pertama untuk ke rumah sakit periksa. Iya. Itu Mbak Dinda di Pare, wah ini sangat dekat tentunya dengan RSKK ya. Bu Triana di Gurah tentang layanan ambulan gratis. Ya. Untuk ambulan gratis di RSKK, mohon maaf belum ada. Tapi kalau rujukan, ambulan untuk rujukan, jadi kalau ada pasien opname di RSKK, terus pasien BPJS, terus dirujuk ke Surabaya atau ke Malang butuh pelayanan yang lebih baik lagi, itu maka ambulannya ditanggung oleh BPJS sehingga gratis untuk pasien. Iya, iya. Jadi memang khusus ada fasilitas tertentu ya, dok ya. Itu Bu Triana yang di Gurah. Ya, baik untuk kesempatan pertama ini, silakan dok. Ya. Untuk antrean online ini sudah sejak lama sebenarnya kita punya. Jadi pasien umum maupun pasien BPJS itu ada yang namanya antrean online. Perlu kami beritahukan juga bahwa kalau antrean online, kalau pasiennya BPJS itu pakai JKN mobile JKN itu. Oh, langsung di aplikasi ya? Ya, pakai aplikasi. Tapi kalau pasien umum nanti pakai nomor WA kita. Itu antri boleh mulai 1 minggu sebelumnya, itu sudah cuma mau saya bisanya Senin depan boleh atau Kamis depan. Oh, bisa ya? 1 minggu sebelumnya bisa klik di antrean online tadi. Terus juga kita pastikan dengan adanya ruangan pendaftaran yang baru, kita juga punya ruang pendaftaran baru. Ada yang baru lagi. Jadi di ruangan pendaftaran baru ini ya alhamdulillah sudah kita perbaiki, baru buka ini full AC juga. Semuanya ber-AC di dalamnya. Di RSKK itu tidak ada ruangan yang insya Allah 90% sudah ber-AC. Kalau ruangan rawat inap itu 100% pakai AC, meskipun kelas 3. Jadi kalau kelas 3 sekarang ini keluarnya bukan panas tapi kedinginan. Gitu ya? Bisa dibuktikan. Pendaftaran berarti bukan ruang lama ya? Bukan, kita perlebar. Jadi dilebarkan. Jadi insya Allah pendaftaran nyaman dan insya Allah pendaftaran juga cepat. Jadi kalau bisa dihitung, kalau lagi tidak rame itu pendaftaran tidak sampai 5 menit sudah selesai. Nanti kita bantu untuk lain-lainnya. Jadi tidak ada lagi antrian yang lama untuk di pendaftaran. Tapi kalau di pelayanan dokternya tetap antri sesuai jumlah pasien, urutannya. Tapi kalau untuk pendaftaran kita pastikan pendaftaran kita sudah sangat-sangat cepat sekali. Jadi tidak ada ceritanya dari dulu yang mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu antri mulai setelah sholat subuh itu sudah tidak ada.
Jadi sekarang pendaftaran kita buka mulai jam 7. Iya, iya. Pelayanan kita buka jam 7, nanti tidak seperti dulu kita buka jam 4 sudah buka, tapi mulai jam 7. Karena kita yakin pendaftaran kita sudah cepat. Terus tentang kemo ya? Iya. Untuk kemoterapi ini mohon maaf, untuk kemoterapi belum bisa dilayani di RSKK, tapi kita yakinkan bahwa 1 tahun lagi, karena ini dokter spesialisnya masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Untuk upgrade ilmu mengenai kemoterapi. Ya semoga sekolahnya lancar, juga nanti akan lulus kembali ke RSKK, kita akan mengadakan layanan kemoterapi mungkin 1 tahun lagi lah. Ya. Tentunya nanti diupdate lagi ya, iya, informasinya pasti. Dok. Ya. Untuk saat ini belum. Baik, tunggu ya Bu Kiki di Kediri, Bu Wahyu di Gonjang juga terima kasih teman-teman terus bisa berinteraksi bersama teman-teman RSKK. Kita berbincang tentang pelayanan terbaru apa saja, kita sudah sampaikan banyak peralatan termasuk tenaga medis yang masih sekolah sekarang ini tentunya bisa Anda manfaatkan ya, pelayanan terbaik dari RSKK. Baik, terima kasih Bu Dinda juga, ini rupanya juga mengakui ya bagaimana layanan RSKK sudah semakin baik. Ya silakan Dok. Ya, terima kasih untuk Bu Dinda atas testimoni. Testimoni. Ya, memang kita sudah berubah dari RSUD yang lama menjadi yang baru sekarang. Terus untuk sarannya tadi ada penambahan tempat parkir khususnya mobil. Betul. Jadi memang untuk saat ini masih parkir mobil itu kita ada 2 di depan dan di RSKK. Tapi semoga untuk ini kan gedung baru ini masih gedung baru itu di bawahnya itu basement untuk ruang parkir. Ya. Nah ini semoga segera karena memang kemarin itu ada penataan sedikit untuk di basement itu sehingga basementnya masih belum bisa dipakai total sehingga masih sebagian saja yang masih dipakai dan semoga segera ini penataan ini selesai sehingga basement itu bisa untuk tempat parkir dan nanti kita pastikan parkir kita tambah luas berarti tambah banyak mobil yang bisa masuk, tambah banyak sepeda motor yang bisa masuk sehingga nanti parkir depan itu mungkin hanya untuk karyawan saja yang parkir di depan. Yeah. Semoga, tapi ini sudah kita pikirkan. Cuma memang sebentar lagi kemungkinan seperti itu untuk parkirnya. Berarti yang basement bisa roda 4, roda 2 ya? Roda 4, roda 2 di basement bisa. Okay. Terus juga untuk gedung baru kita itu kan di atasnya tertulis Erlangga, ini perlu saya jelaskan ini. Oh iya ya. Jadi Erlangga ini sebenarnya nama gedungnya, bukan nama rumah sakit kita berubah jadi Rumah Sakit Erlangga, bukan. Tapi ini nama gedung baru itu ada petunjuk dari Bapak Bupati, namanya dinamakan Raja, jadi Raja Erlangga. Akhirnya milih Erlangga. Iya, nama Erlangga. Jadi itu adalah nama gedung baru kita, ya, Erlangga. Rumah sakitnya tetap RSUD Kabupaten Kediri, RSKK. Karena terlihat jelas ya nama Erlangganya. Ya, terus yang berikutnya mungkin perlu saya jelaskan juga mengenai pelayanan UGD tadi lupa. Oh iya, UGD. silakan Dok. Jadi UGD kita itu sekarang juga sudah berubah, Mas Irman. Jadi tidak ada cerita IGD itu lama seperti di pendaftaran tadi. IGD dilayani sampai besok baru dapat kamar, tidak ada. Apalagi kita kan sudah gedung baru ini menambah banyak kamar, sehingga kita pastikan UGD itu tidak lama. 1-2 jam masuk UGD sudah dapat kamar. Sekarang, monggo dibuktikan. Jadi kalau dulu memang masuknya sekarang di mana masih di UGD, besoknya baru dipindah. Kalau sekarang kita pastikan 1-2 jam pasien masuk UGD sudah dapat kamar. Ini jaminan dari Dokter Budi ya. Iya, di pelayanan kita yang cepat ini. Ada berapa kamar berarti di gedung baru ini, Dok? Kalau khusus untuk gedung baru itu ada sekitar hampir 200 kamar. Wow. Ya, termasuk intensifnya. Yang VVIP juga termasuk di situ ya? Iya. Jadi yang terbanyak tetap kelas 3. Karena kita rumah sakit umum harus memperbanyak kelas 3. Betul. Itu tanggung jawab kita sebagai rumah sakit umum. Jadi untuk kelas 3 itu khusus gedung yang paling
timur itu 4 lantai. 4 lantai itu untuk sebagian besar adalah untuk kelas 3. Ya. Dan di sana juga ruangannya sudah kris. Kalau sekarang ini kris, jadi rawat inap yang sudah terstandar. Standarnya ini standar dari nasional juga. Jadi dari ruangannya, luasnya, pencahayaannya, udaranya, tata udara, suhu, fasilitas yang ada di dalam, bednya sudah terstandar, sehingga kita bisa dikatakan sejajar dengan rumah sakit yang standar nasional gitu. Ya. Jadi kebanggaan bisa masyarakat, jadi kebanggaan ya. masyarakat Kabupaten Kediri. Ya, itu Bu Dinda ya. Pak Hasan di Gurah tentang antar jemput pasien. Ya. Memang untuk antar jemput pasien ini sudah pernah jadi pembicaraan di manajemen. Bagaimana kalau pasien itu diantar jemput? Tapi memang untuk keputusan dari manajemen ini belum final karena masih mempertimbangkan berbagai hal. Tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan, pasti akan saya sampaikan ke Bapak Direktur bahwa ada usulan di pendengar Radio Andika di pasien kita untuk menghendaki adanya antar jemput pasien ini segera direalisasikan. Tapi sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya. Gitu. Cuman ya, masih penggodokan mungkin. Iya. Jadi seperti prinsipnya ya seperti bis sekolah. Jadi nanti pasien nunggu di depan rumah, nanti akan dijemput, terus masuk rumah sakit, nanti pulangnya juga gitu kumpul, terus nanti diantar di tiap rumah. Karena bisa jadi tinggalnya kan berjauhan. Iya. Ini sudah kita bicarakan di tingkat manajemen, cuma masih belum eksekusinya karena memang mempertimbangkan sumber daya segalanya harus dipertimbangkan dulu. Ya, itu Pak Hasan untuk harapan yang nantinya juga akan menjadi sebuah rekomendasi ya. Public interaktif bersama RSKK, saya kembali buka catatan di Gatekeeper. Bu Narsih di Gedang Sewu Pare, selamat atas pembangunan gedung baru RSKK. Semoga semakin meningkatkan layanan kesehatan dan semakin baik. Sekaligus ingin bertanya, fasilitas tambahan di gedung baru RSKK itu apa saja? Apakah RSKK masih melayani vaksin COVID gratis? Syaratnya bagaimana? Mengingat sekarang ini sudah meningkat kembali kasus COVID. Mbak Fani di Kediri, apakah di RSKK ada layanan cek kesehatan secara menyeluruh? Kisaran biayanya berapa? Ya. Bu Narsih di Gedang Sewu. Wah, ini sudah tahu fasilitas gedung baru RSKK nih, Dok. Silakan, Dok. Jadi untuk gedung baru itu untuk yang paling timur, kalau Ibu ini pasti pernah sering lewat di RSKK. Yang paling timur itu adalah untuk rawat inap 4 lantai. Terus untuk gedung yang tengah itu adalah untuk kelas 1 VIP dan VVIP. Ada di tingkat di lantai 1, 2, dan 3. Untuk lantai 4-nya kita sediakan untuk layanan cath lab atau kateterisasi jantung. Terus untuk gedung yang paling barat, untuk yang paling bawah itu adalah untuk sterilisasi alat untuk bedah dan lain-lain, alat kesehatan. Terus untuk lantai 2-nya kita pakai sebagai layanan ICU unit stroke itu di lantai 2. Untuk lantai 3-nya yang paling barat itu untuk ruang recovery room setelah pasien keluar dari ruang operasi. Ya. Sedangkan untuk yang lantai 4 dan 5 itu untuk ruang operasi. Jadi lantai 4 ada 5 kamar operasi, ruang operasi, lantai 5 ada 5 kamar ruang operasi juga. Jadi yang paling ada atas 10, ya? Iya, paling atas 4-5. Jadi gedung baru itu seperti itu untuk tambahannya, layanan tambahnya. Terus untuk yang berikutnya untuk layanan vaksin COVID. Nah, ini ini lagi marak di negara ya. Di beberapa negara memang lagi marak, tapi di Indonesia kok belum ada berita. Semoga tidak mampir ke Indonesia. Amin. Jadi untuk vaksin COVID ini kita dapat obat atau vaksinnya itu dari Dinas Kesehatan. Notabene dari Kementerian Kesehatan. Untuk bulan ini kita belum dapat, berarti kita tidak bisa melaksanakan pelayanan vaksin COVID. Nanti biasanya kalau kita dapat dari Dinas Kesehatan pasti akan diworo-woro
ke seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang membutuhkan. Juga nanti sering-sering buka media dari RSKK ya. Yeah. Ada IG, Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga ada ya. Ada TikTok aktif juga semua ada. Ya. update anak muda ini. Nanti pasti kita beritahukan kalau memang ada rencana untuk vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Ya, gitu. Itu Bu Narsi ya. Sementara Mbak Fani yang tanya cek kesehatan, Dok. Oke. Untuk layanan cek kesehatan kita juga melayani ada yang namanya poli pemeriksaan kesehatan atau poli check up. Jadi poliklinik check up itu kita juga punya, buka setiap hari pagi, dan untuk biayanya tergantung jumlah atau item yang diperiksa. Tentunya ya semakin banyak yang diperiksa ya semakin banyak juga yang harus dikeluarkan untuk biayanya. Gitu. Jadi monggo silakan berhubungan dengan dokter di poli pemeriksaan kesehatan, Dokter Eti Wasesa, nanti untuk dijelaskan biayanya berapa, terus untuk keperluannya apa, karena kalau masyarakat kan pengennya tahu lengkap itu banyak sekali di rumah sakit. Mungkin 3 hari baru selesai ini pemeriksaan kalau lengkap semua ini. Tapi kan yang dibutuhkan apa? Kira-kira ini mengarah ke penyakit jantung, berarti yang dicek ya jantung aja, yang lain tidak usah. Monggo silakan berhubungan dengan poli pemeriksaan kesehatan. Kalau poli cek ini mulai jam berapa, Dok? Sesuai jam kerja dari RSUD atau pegawai negeri di Senin sampai Jumat pagi jam 8 sampai jam 2 kalau salah, seperti itu. Ya. Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau di selain poli pemeriksaan kesehatan kita ada poli spesialis buka sore, Mas Ilman. Sore ya? Spesialis buka sore. Oh, apa saja ini, Dok? Ya, hampir semuanya. Cuma waktunya tidak setiap hari, tapi pasti ada sore itu. Tergantung polinya ya? Iya, tergantung dokter spesialisnya. Dan ini melayani pasien BPJS, jadi tidak ada perbedaan biaya. Jadi antara poli sore dan poli pagi itu pelayanannya sama. Kita pastikan pelayanannya sama-sama dilayani oleh dokter spesialis. Obatnya juga sama. Yang terpenting juga biayanya sama, juga yang terpenting bisa pakai BPJS juga. Dan juga untuk poliklinik spesialis ini tidak hanya buka sore, pagi sore, tapi kita bahkan buka di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi? Iya. Kalau kita jam kerjanya PNS itu kan harusnya Senin sampai Jumat. Ini saking semangatnya dari teman-teman dokter spesialis, buka Sabtu, kasihan pasiennya, monggo kita layani aja. Karena kadang-kadang ada yang kerjanya Senin Jumat, longgarnya Sabtu. Betul. Tapi mohon maaf untuk poliklinik spesialis Sabtu ini belum semuanya. Tapi insya Allah nanti kita coba komunikasi dengan teman-teman spesialis untuk semua spesialis itu buka di hari Sabtu pagi. Gitu. Ya, luar biasa, ini banyak tambahan-tambahan dan mungkin kejutan-kejutan ya dari RSKK. Ya, Dokter Budi, tentu banyak hal yang bisa digali informasi lebih lanjut. Saya ke Gatekeeper ya. Pak Sugeng, di Pelemahan Kediri, untuk MCU di RSKK itu dilayani tiap hari apa? Kalau ingin mendapatkan atau mengetahui press listnya itu kemana ya? Mbak Nanda di Ngasem Kediri, satu keluarga saya fanatik sekali dengan pengobatan di RSKK. Saya rasa sekarang pelayanan sarana prasarana sangat bagus dibandingkan dengan sebelum COVID dulu, ketika nenek saya bolak-balik masuk rumah sakit. 1 minggu yang lalu mengantarkan ayah saya kontrol sakit jantung, mulai dari satpam sampai dengan pelayanannya sangat memuaskan. Kalau masalah mengantri itu biasa di rumah sakit. Ya. Baik, ini pertanyaan lagi tentang MCU juga ya. Silakan, Dok. Ya, saya ulangi lagi, untuk MCU Medical Check Up ini ada di poli pemeriksaan kesehatan atau poli Medical Check Up. Itu buka tiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur ini, Mas Yan. Jadi Senin sampai Jumat, dan ini dibuka pagi sampai siang saja. Tidak ada yang sore, belum ada sore. Itu.
dengan Dokter Eti Wasesa itu. Dokter Eti Wasesa ya. Baik, kalau ini tadi press release ya, tergantung kebutuhan ya. Iya, untuk press release jadi tergantung kebutuhan, tergantung yang diperiksa. Ya. Bisa dilihat di Instagram ya. Di Instagram itu ada press list-nya. Press list di Instagram kita, Instagramnya apa nih? RSKK ya. RSKK official, ya, RSKK official, di situ akan ada press list untuk ya press list check up. Ya, check up yang biasa dilakukan di RSKK. Ya. Itu Pak Sugeng bisa akses Instagram RSKK ya. Untuk Mbak Nanda, wah ini fanatik ke RSKK ini. Terima kasih Mbak Nanda atas testimoninya. Jadi memang kita sudah sangat-sangat berubah dari pelayanan. Jadi kita mengutamakan pelayanan ke pasien. Jadi ke depan pun kita juga akan selalu untuk bertransformasi, berubah untuk yang lebih baik. Jadi nanti ke depan. Ya, baik, Dr. Budi, kita nggak terasa sudah sampai penghujung acara. Ada tambahan-tambahan yang disampaikan, silakan Dok. Untuk tambahnya, ya mungkin mohon doa restu saja supaya RSKK ini tetap menjadi pilihan dari masyarakat untuk pengobatan. Terus juga kami berusaha semakin baik. Jadi kami akan berusaha untuk semakin baik lagi ke depannya untuk melayani pasien di sekitar Kabupaten Kediri yang mempercayakan pengobatan ke RSUD Kabupaten Kediri. Ya, semoga sehat selalu, sukses terus ya teman-teman RSKK. Terima kasih Dr. Budi dan tim sudah datang ke Radio ADK. Demikian teman-teman, kita baru saja berbincang tentang pelayanan terbaru RSKK. Dr. Budi Sanjaya selaku Kepala Bagian Pelayanan RSKK. Kita berjumpa lagi untuk kesempatan mendatang.